Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di analisa teknikal dan bandarmologi harian. Seperti biasa hari ini hari Senin 3 Januari 2022, hari yang baru di tahun 2022, hari pertama, dan IHSG cakep banget naiknya 1,27%. Saya juga ingin mengucapkan selamat tahun baru buat teman-teman semua. Dan seperti biasa nanti kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Buat teman-teman mau kasih tips support atau donasi untuk cuan-cuan saham, bisa cara tinggal klik link sosial di deskripsi. Nah, teman-teman bisa kasih tips support atau donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik atau saran, silakan sampaikan aja, bisa via DM Instagram atau komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Terus juga jangan lupa support terus cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik-klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya karena akan ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Langsung aja seperti biasa kita akan ke transaksi dulu. Yang hari ini tidak terlalu besar sih, masih kecil transaksinya, 9,826 triliun dengan pergerakan asing hari ini net buy dengan jumlah yang cukup besar, totalnya 344,69 miliar. Cuman di pasar regulernya gede 447 miliar, tapi di pasar negonya dan net sale 102 miliar. Dengan saham-saham yang dibeli oleh asing, ada Arto yang comeback hari ini 166,5 miliar, lalu Telkom 93 miliar, MTEK 91,8 miliar, BBRI 90,7 miliar yang cakep banget, nanti kita bahas pasti BBRI. MDKA 68 miliar, BBCA 42,5 miliar, Bank Mandiri 21,2 miliar, S Hardware 16,6 miliar, Akra 10 miliar, Cimori 9,9 miliar, United Tractor 9,3 miliar, Avia 7,3 miliar, Wika ini mulai comeback ini kayaknya ini 6,3 miliar, Inco 5,2 miliar, SMGR 3,8 miliar, dan Tower 3,5 miliar. Masuk ke saham-saham yang dijualin asing, ada ITMG 45,3 miliar, INTP 18,4 miliar, Bukalapak 16,5 miliar, INDF 16,1 miliar, Astra 13,9 miliar, BBS 12,7 miliar, Palem 12,2 miliar, Bevin 10,4 miliar, PRDA 8,2 miliar, Harum 6,2 miliar, MPMX 5,8 miliar, Pegas 5,6 miliar, Adikarya 5,4 miliar, KLPF 4,1 miliar, Link 3,7 miliar, Agi 2,5 miliar, Unilever 1,1 miliar, dan MCAS 900 juta. Sebelum masuk ke teknikal, seperti biasa saya mengingatkan dulu kalau misalkan ada transaksi dengan cuan-cuan saham itu hanya menggunakan rekening atas nama Adi Kurniawan. Jadi kemarin ada penipuan ya yang mengatasnamakan cuan-cuan saham. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti ke depan ada transaksi yang atas namanya cuan-cuan saham, rekeningnya hanya satu, yaitu Adi Kurniawan. Selain itu dipastikan penipuan. Jadi kalau misalkan ada transaksi atas nama cuan-cuan saham tapi rekeningnya bukan rekening Adi Kurniawan, sudah dipastikan itu penipuan. Jadi berhati-hatilah. Saya juga mau mengumumkan kalau Januari ini mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau grup tidak saya buka dulu untuk Januari ini atas banyak pertimbangan. Saya ingin mengevaluasi banyak dari grup biar nanti ketika berjalan lagi itu bakalan lebih bagus. Mungkin ini saya agak banyak ngomongnya di sini ya karena kebetulan ini di waktu yang tepat juga. Itu buat grup. Jadi untuk Januari ini tidak saya buka dulu, saya pending untuk Januari, dan insya Allah akan berjalan lagi nanti bulan Februari dan Maret dengan grup yang lebih bagus, tersistem dengan rapi. Jadi biar teman-teman enak juga. Saya juga terima kasih atas supportnya selama ini meramaikan grup cuan-cuan saham untuk teman-teman semua. Tinggal stay tune aja untuk nanti ketika saya buka grup di bulan Februari. Oke, langsung aja kita ke teknikal dulu. Yang hari ini cakep ya. Hari ini IHSG naik 1,27%. Dan ya, kalau menurut saya kemarin 30 Desember itu nggak kayak kayak benar-benar marketnya tidak merepresentasikan pergerakan aslinya lah. Itu sebenarnya kemarin tuh udah jelek banget loh candlenya itu. Kayak dia naik evening star ya, naik doji turun, itu kan evening star. Harusnya hari ini tuh turun, tapi malah hari ini hijau pekat. Jadi kayaknya 30 Desember kemarin
big player tuh pada tidak bergerak ya, mungkin udah mulai pada liburan ya, dan sekarang akhirnya ditarik. Dan IHSG pun cakep banget kalau menurut saya, dan kalau saya lihat dari sektor-sektornya ini saya rasa ada potensi Januari IHSG bisa bullish atau menguat, bahkan lebih kuat daripada Desember. Semoga aja kejadian. Kenapa? Karena kalau misalkan teman-teman ngecek ya, ini sektornya IHSG, IDX lah. Ini ada IDX cyclical, terus juga ini nggak saya cek satu-satu karena nanti bakal lama banget. Ada finance, health, terus ada infrastruktur, industrial, basic material, transportasi, logistik, teknologi, energi, non cyclical, itu semuanya arahnya ke atas. Serius, semuanya arahnya ke atas. Dan yang paling bagus ya, ini satu aja yang mau saya bahas ya, IDX finance. Ini kan isinya preman-preman IHSG ya, BBRI, BBCA dan lain sebagainya. Dan hari ini dia sudah breakout area konsolidasi. Ini cakep banget sih. Itu langsung di break. Jadi kalau misalkan besok ada hijau, harusnya itu adalah chance to buy karena dia sudah berhasil breakout hari ini. Ini ya, di sini dia konsolidasi di range ini. Sempat false break kemarin 30 Desember turun dikit, lalu hari ini di atas, ditarik ke atas bahkan sampai breakout. LQ45 pun juga ganteng-ganteng juga setelah ini ya, kemarin mereka bottoming pada tanggal 22 Desember. Itu karena memang 22 Desember itu tepat di area yang sangat kuat. Ada support klasik, ada Fibonacci, ada support trend line, uptrend, ada support bullish flag garis warna biru, dan ya itu area kuat banget. Kemarin kan saya bilang waktu IHSG di sini ya, opsinya tinggal 2, jebol dan bearish seberis-berisnya. Kenapa? Karena supportnya 4 support sekaligus dijebol, atau bakalan rebound dan bullish ke atas seperti itu. Dan ternyata hasilnya adalah ke atas. Dan lebih bagusnya lagi, ILQ45 pun juga sudah breakout ya. Di sini kan dia konsolidasi dan hari ini pun closingnya sudah di atas. Jadi cakep banget ini LQ45, blok konsolidasinya sudah di breakout. Dan ya, dia juga udah higher low, higher high. Semoga aja lah Januari kita cakep ya. Kalau misalkan yang merasa Desember kemarin kurang oke marketnya, semoga aja tersiap di Januari. Cuman itu masih potensi, yang jelas nanti dalam perjalanan tetap harus kita lihat seperti itu. Tuh LQ45 juga udah ganteng, tinggal PR-nya sini sih 952 ini. Dan sekarang kita ke IHSG dulu. Kira-kira gimana sih skenarionya? Dan posisi sekarang IHSG pun ada di resisten kuat loh teman-teman. Serius, ini resisten kuat. Sebelumnya di sini dia gagal, artinya banyak supply, di sini juga gagal, banyak supply, di sini pun juga gagal lagi. Bukan gagal ya, hari ini terlihat ada reject. Jadi posisi sekarang kita ada di resisten. Nah, saya pengen kasih skenario bullish dulu. Mungkin apa ya, ganti tahun berharap apa ya, arah yang bagus lah. Semoga saya pun juga pengen market bullish ya, jelas ya. Dan ada beberapa skenario menurut saya untuk skenario bullishnya IHSG. Yang pertama adalah bullish trend line. Nah, misalkan kayak gini ya. Ini dia bullish trend line, tinggal arahnya IHSG bisa ke sini. Ini terus nanti bisa turun lagi ke trend line-nya, terus nanti dia naik lagi dan naik wajar pada umumnya. Itu yang pertama, skenario bullish pertama, yang jelas dia arahnya ke atas selama dia tidak jebol garis hijau yang bawah ini. Itu yang pertama. Yang kedua ada juga bullish symmetrical triangle. Nah, kalau misalkan skenario ini yang terjadi, ada potensi IHSG turun sekali lagi. Karena walaupun saya belum begitu jago Elliott Wave ya, ketika konsol symmetrical triangle itu ABCDE patternnya. Ini A, B, C, D. Nah, harusnya E sekali lagi kena trend line baru habis itu breakout. Jadi kalau misalkan skenario kedua yang terjadi, arahnya adalah seperti ini, IHSG koreksi dulu kena trend line, lalu habis itu breakout ke atas. Itu untuk skenario bullish yang kedua, symmetrical triangle. Lalu skenario yang ketiga ada potensi ascending triangle juga. Nih ya, 1, 2, nah tinggal 1 kali lagi. Nih 3. Tuh. Itu 3 tadi arahnya adalah bullish. Jadi bisa yang pertama entah dia trend line langsung naik, atau yang kedua symmetrical triangle besok turun dulu, atau yang ketiga ascending triangle pun juga dia turun dulu arahnya ke atas. Syaratnya apa? Syaratnya kalau IHSG mau bullish adalah tidak patah trend line warna hijau ini. Dan sekarang MACD pun sudah valid ya. Dia sudah golden cross dan membentuk sebuah divergence namanya hidden bullish, di mana harga ke atas sedangkan indikator ke bawah. Artinya apa? Tren berlanjut. Tuh, yang kemarin saya lihat potensi ya, hari ini akhirnya sudah terjadi. Jadi saya rasa ada potensi IHSG bisa upside, tinggal kita lihat aja kira-kira skenario yang mana. Kalau saya sih lebih suka skenario yang ke
2 kalau nggak 3 ya. Kenapa? Karena kalau misalkan trend line, upside-nya sih tinggal sedikit ini. Nah, misalkan kayak gini, artinya kan dia cuma kesini doang, habis itu koreksi ya, terus nunggu naik lagi. Tapi kalau misalkan symmetrical triangle atau dia ascending triangle, targetnya lumayan. Targetnya kira-kira seginilah. Nah, baik mau yang ascending triangle atau symmetrical triangle sama-sama ke 6.800 tuh. Jadi besok kita lihat aja, kalau misalkan terjadi koreksi, itu bisa dipantau mulai kolek-kolek sahamnya yang mau digunakan. Dan kalau banyak yang bilang sih katanya ini bakalan jadi January effect ya. Cuman kalau saya nggak pengen kena PHP juga, yang jelas tinggal ikutin technical analysis dan juga skenario-nya. Seperti itu. Yang jelas untuk sekarang berhati-hati dulu karena kita ada di resistance. Kalau misalkan besok langsung breakout tanpa turun, artinya kita bakal ke skenario pertama. Tapi kalau misalkan besok ada merah, ada potensi skenario kedua dan skenario ketiga. Dan bakal gagal kalau dia jebol dari uptrend yang warna ini. Seperti itu. Jadi tinggal kita lihat aja. Semoga aja sih bagus sih. Kalau saya lihat tanda-tandanya ya dari BBRI yang cakep, nanti kita bahas deh. Yang jelas BBRI cakep banget kalau menurut saya dan ada potensi untuk bakal narik IHSG ya. Itu bakalan bagus untuk market ke depan seperti itu. Jadi itu tinggal batasi resiko aja. Untuk sekarang resist di sini sekitar 6.6666. Nanti ya closingnya 665 ya. 6.665 sampai area 6.690 atau kita bulutin 6.700. Itu resistnya IHSG. Untuk area support terdekat karena ini candlenya jauh ya, kita pakai intraday aja, siapa tahu menemukan sesuatu. Kalau di 1 jam sih supportnya sekitar sini, sekitar 6627 tuh. Saya rasa bisa koreksi dulu sih. Ini 1 jamnya juga udah masuk oversold, walaupun nggak pasti juga ya. Bisa tinggal kita lihat 15 menitnya juga ada oversold. Jadi saya rasa ada potensi untuk skenario 2 atau skenario ketiga. Tinggal kita lihat aja nanti. Seperti itu. Semoga lah ya IHSG bagus dan kita bisa dengan mudah cuan-cuan lagi. Oke, itu untuk IHSG. Langsung aja kita akan masuk ke beberapa saham pilihan. Kita mulai dari yang dibeli asing dulu aja. Yang jualin asing dulu deh. Kita mulai dari yang dijualin asing dulu. Kita coba bahas ITMG. Ini mungkin jadi perwakilannya batu bara ya, karena hari ini pada kena bantingan untuk batu bara ini. Karena news yang kurang bagus ya untuk batu bara. Hari ini TMG turun 3,8% dengan gap down dan volume yang besar. Ada potensi jelek dan potensi bagus sih kalau menurut saya. Tuh. Ini dia turun untuk naik. Kalau enggak ya memang ini dia breakdown dan breakaway gap. Kenapa? Karena dia breakout support kuat. Ini kan support kuat ya. Warna pink ini dia breakdown dan ya besok turunnya bakalan kencang. Itu kalau skenario jeleknya seperti itu. Ini tadi juga kalau banyak yang bilang gara-gara peraturan pemerintah tuh ya yang nggak boleh ekspor, butuh syarat apa gitu, saya lupa juga. Yang jelas itu untuk sekarang berarti ITMG jebol support itu di area 19.900 dengan volume yang besar juga. Saya pengen lihat dalamnya. Hari ini terjadi distribusi big untuk hari ini ya. Jadi kurang oke juga untuk dalamnya seperti itu. Untuk next defense-nya di sini si ITMG ini 19.100 ya. Dan dia bakalan jelek banget kalau sampai jebol 19.100. Walaupun kalau dilihat dari chart IDX energinya bagus, tapi ya kita akan trading di sahamnya ya. Yang jelas harus batasi resiko aja seperti itu. Harusnya sih ada potensi gap ketutup, tinggal kita lihat aja nanti. Cuman yang jelas untuk hari ini kalau saya rasa sih lebih ke panic selling. Jadi nanti tinggal kita lihat aja dulu kira-kira bagaimana pergerakannya seperti itu. Untuk sekarang support di 19.000 untuk ITMG, batasi resiko aja. Untuk resist berarti di sini sekitar 20 ribuan ini resist. Banyak resist ketemu tuh. Ada area supply resist klasik, area supply, ada resist psikologis juga, ada gap juga. Jadi bisa lihat-lihat seperti itu. Itu untuk ITMG, yang jelas batasi resiko aja. Emang batu bara yang kuat sekarang Adaro doang sih, itu terlalu banyak proyek. Kepentingannya sedang banyak di Adaro. Jadi kayaknya ya makanya dia ngegas sendiri. Yang penting sama batasi resiko aja. Itu untuk ITMG. Lanjut coba kita cek BEBS. Yang hari ini turunnya lumayan ya, 6% hampir ARB. Saya juga baru batuk ini. Jadi kalau misalkan banyak batu-batunya, saya mohon maaf juga. Hari ini BBS turun 6,38% dengan volume yang kecil. Kalau dibandingkan sebelum-sebelumnya volumenya kecil ya. Nah ini ada dua skenario, bagus dan jelek. Kalau yang pertama adalah kemarin false breakout dan dia siap koreksi. Kalau yang kedua ini adalah pullback
symmetrical triangle atau penan. Di sini kan dia potensi membuat penan ya, kemarin di breakout dengan volume, dan hari ini adalah pullbacknya untuk naik ke atas. Itu kalau skenario bagusnya. Cuman kalau skenario jeleknya dia memang sudah bearish divergent dari lama ya, artinya tren itu semakin melemah. Kalau di MACD belum terlihat, udah dibenerin divergennya. Cuman kalau di RSI-nya dia sudah terlihat ada bearish divergent. Tuh. Dari flow-nya juga tidak terlalu bagus kalau saya lihat ya. Ini sellernya broker kakap lah yang beli kayak gini, CC, PD, XC, SQ, GR, KK, YP, XL. Jumlahnya pun kecil-kecil juga, jadi saya rasa agak berbahaya untuk BBS. Yang jelas gimana kalau misalkan teman-teman average-nya di bawah, itu tinggal pasang trailing stop. Tapi kalau teman-teman average-nya di atas, itu harus atur posisi dengan disiplin. Kenapa? Ya karena kalau dia koreksi bakalan sakit itu. Ini juga terjadi bearish divergence ya di 1 jam, di mana indikator ke bawah, sedangkan harga ke atas. Untuk target penurunan sampai ke sini, sekitar sini nih, 5.400. Nah ini juga bakalan jadi support sekitar 5.400 ini. Kalau misalkan dia rebound dari sana, masih ada potensi dia lanjut ke atas, melanjutkan penannya. Tapi kalau misalkan dia gagal dan jebol 5.400, nextnya ada di sini supportnya 5.200an. Kalau jebol lagi, nextnya ada di 5.000. Kalau sampai jebol 5.000, lebih baik exit. Itu kalau menurut saya seperti itu. Yang jelas batasi resiko aja, karena memang BBS ini udah naik tinggi banget. Tapi memang nggak ada yang selama masih naik terus pun masih bisa juga. Tapi ya semakin tinggi harga bakalan semakin tinggi resiko, seperti itu. Yang jelas batasi resiko aja. Tuh. Gunakan angka-angka tadi. Untuk BBS lanjut coba kita cek. Bevin masih on track sesuai skenario ya. Kita coba cek MPMX. Ini emang gila-gilaan sih sahamnya Pak Sandi itu. Indeks harga Saratoga. IHSG ya, indeks harga Saratoga, saham Saratoga. Semuanya naik. Nah, hari ini juga MPMX naik 3,49%. Candlenya sih kurang bagus ya. Ada jarum yang tinggi di atas. Kalau menurut saya tapi wajar. Kenapa? Karena dia sedang berjuang di area supply yang sangat supply yang sangat kuat kalau ini. Ini teman-teman bisa lihat, ini gap ya teman-teman ya, dari sini 12 Juni 2019 sampai 14 Juni 2019 dia nge-gap segede ini, dan kalau mau ditutup harus ada di 1390. Dan hari ini dia sedang berjuang sebenarnya dari sini ya, dia udah berjuang di area gapnya. Jadi wajar kalau banyak supply, karena ya banyak yang nyangkut di sini nih. Kan ada yang beli di sini langsung kebanting, kan banyak yang nyangkut. Nah ketika kejemput banyak yang exit seperti itu. Jadi wajar sebenarnya kalau dia turun. Yang gak wajar adalah kalau dia sampai lower low seperti itu. Candlenya kurang oke, volumenya bagus, tapi cuman yaitu volume mengkonfirmasi pergerakan atau volume mengkonfirmasi candle. Jadi ya agak bahaya juga sebenarnya, karena candle yang jelek dikonfirmasi oleh volumenya. Seperti itu. Tuh resist terdekat sini 1200 sampai 1250, itu juga di area resistnya ya. Ini juga 1200-an ini sebelumnya support di sini dan di area gap juga. Jadi batasi resiko aja sih di situ. Tuh resistnya. Kalau untuk supportnya ada di sekitar sini 1150 sampai 1100. Tuh support si MPMX sekarang. Cuman kalau support kuatnya ada di sini 1000. Tuh kalau misalkan teman-teman average-nya jauh di bawah dan mau swing santai ya, saya rasa MPMX selama belum jebol 1000 belum jelek. Tapi kalau misalkan dia sampai jebol 1000 wajib exit. Kenapa? Ya karena dia reversal double top. Tuh biasanya kalau kita cek dalamnya harusnya sih ada divergent juga ini. Biasanya kalau di 1 jam tidak kelihatan ya. Kalau di 15 menit nggak kelihatan juga divergentnya. Jadi sebenarnya masih aman. Cuman ada yang TP besar aja. Kayaknya yang narik harga ini yang TP ini. Jadi kayak agak bahaya aja. Batasi resiko aja sih kalau misalkan itu tadi. Angka toleransi akhirnya 1000. Selama nggak jebol 1000 nggak masalah. Tapi kalau teman-teman average-nya di atas, saya itu harus hati-hati. Kenapa? Karena 1200 ke 1000 aja turunnya bakal sakit ya. Itu harus adjust posisi. Tapi kalau average-nya di bawah, buat investasi trading santai, buat Buat income investing lah, itu bisa santai selama dia belum jebol 1000. Seperti itu. Itu untuk MPMX. Lanjut coba kita cek Pegas. Yang hari ini ikut naik juga. Ini wajar sih, karena memang saham high beta ya. High beta, terus pada jalan, akhirnya Pegas pun ikut jalan juga.
Oke, ini view terakhir saya. Ini Pegasus berpotensi membuat head and shoulder dan dia udah breakdown with volume, akhirnya turun. Cuman sekarang Pegasus malah jadi menarik kalau menurut saya. Kenapa? Karena dia sudah berhasil membuat higher low. Ini kan dia kan turun koreksi ya. Ini dia high, low, ini kan di sini higher low. Kalau misalkan dia sampai berhasil break 1435 higher low, saya rasa higher high dia reversal, nggak jadi yang ini view-nya yang atas ini. Dan kalau misalkan kita ubah view-nya, Pegasus bisa aja kayak gini. Ini yang mirip sama Pegasus ini chartnya si BBTN. Nah, yang waktu false breakout ini, BBTN kan juga ada false breakout-nya ya, Pegasus juga ada. Nah, ini masih ke sama kayak LQ45 ya, karena dia juga LQ45 ya. Lebih ke konsolidasi aja, downtrend channel atau bullish flag seperti itu. Ini masih nggak masalah kalau kayak gini ya, karena ya itu tadi. Yang jelas sekarang Pegasus terlihat mencoba untuk reversal karena dia berhasil membuat higher low. Di sini dia higher low. Tinggal PR-nya adalah ini. Kalau dia berhasil break 1415 sampai 1435, itu valid dia higher high dan ada potensi dia bisa ke sini 1500-an ke resist trend line-nya seperti itu. Dan kalau dia sampai break lagi itu bakalan bagus seperti itu. Karena memang agak apa ya? Di sini tuh kan area ambil barangnya banyak nih. Kalau kita lihat di sini juga nah, kita pakai yang ini ya. Kalau teman-teman lihat di sini kan area BD-nya ambil barang banyak ini di sini. Yang saya kotakin tadi, aduh saya hapus ya tadi ya. Nih di ini tanggal 1 Oktober sampai tanggal 5 Oktober bahkan lebih ya, sampai 7 Oktober ini kan area ambilan BD-nya. Jadi harusnya ketika harga ke sana lagi ya tinggal kita lihat yang punya barang di sini cover atau enggak, dan ternyata terlihat ada potensi untuk di cover seperti itu. Nah, kalau teman-teman punya barang di 1365 itu bisa di hold saya rasa. Kenapa? Dia berhasil membuat higher low. Tapi kalau teman-teman belum punya barang, lebih baik sih tunggu dia break 1435 dulu. Dia konfirmasi reversal baru entry. Setupnya buy on breakout, kalau enggak ya tunggu dia pullback lagi. Jadi misalkan tunggu dia turun. Ini kan nanti dia break terus habis itu turun. Nah, 1435 udah jadi support. Nah, masuk waktu di sini. Tuh, terus habis itu break ke atas. Tapi nggak ada yang tahu juga ya. Siapa tahu dia break sini langsung break flag pun bisa juga. Nah, tinggal kita lihat aja. Yang jelas untuk sekarang support ada di sekitar 1370 sampai 1365. Sebenarnya 1400 itu juga support juga sih. Tapi kalau sekarang artinya dia resisten karena closing masih di 1400 tuh sih. Atau kalau teman-teman mau cicil aman, masuknya bisa cicil-cicil aja 1400 sampai 1355. Cut loss-nya kalau dia jebol 1355 seperti itu. Tuh. Dalamnya juga netral, normal, small. Jadi ya masih biasa ya. Ya, saya rasa karena di LQ45 ada potensi skenario yang ini juga downtrend channel. Jadi masih oke. Yang penting tetap sama, batasi resiko aja seperti itu. Untuk Pegasus, lanjut coba kita cek Adikarya yang hari ini ikut naik juga. Konstruksi pun juga terlihat apa ya, ada tanda-tanda mau rebound ya kalau teman-teman lihat, karena memang udah pada koreksi dalam juga dan sudah koreksi lama. Oke, hari ini Adikarya turun naik 2,79% disertai dengan volume yang bagus. Kalau menurut saya dia sudah berhasil bikin kaki kedua, bahkan ini juga sebuah higher low ya. Ini kan kemarin dia low-nya di sini sekitar 880, sedangkan hari ini low-nya 890 dan sudah ada pantulan seperti itu. PR-nya Adikarya sekarang adalah breakout sini sekitar 960 sampai 975. Kalau misalkan dia berhasil break, arahnya adalah reversal. Ada potensi dia bisa naik sampai ke sini mungkin ke downtrend channel biru yang atas ini. Seperti itu. Salah satu sektor yang apa ya, kuat juga korelasinya dengan IHSG, bentuknya pun juga mirip sama konsolnya LQ45. Saya lupa Adikarya masuk LQ45 atau enggak. Kalau iya berarti memang dia mirip sama LQ45. Tuh. Jadi untuk support sekarang Adikarya di sekitar 900 sampai 890. Dan untuk resisten ada di sekitar 960 sampai 975. Aduh, maaf saya baru batuk ini. Kalau misalkan bisa break itu bakal reversal, cakep banget kalau menurut saya. Tuh. Itu sih. Tinggal kita lihat aja nanti dia berhasil break atau tidak. Kalau teman-teman punya barang di bawah bisa mungkin TP setengah ya, karena siapa tahu dia gagal break. Tapi kalau dilihat dari bentuknya sih udah ada kaki kedua ini
potensinya reversal sih. Cuman sayangnya divergennya nggak kelihatan karena dia higher low ya. Kalau misalkan dia sama, misalkan ini kan low-nya kan 880, ini low-nya juga 890 ya, kita anggap sama lah 890 880. RSI-nya ada divergen sih sebenarnya karena dia naik kuat ini RSI-nya. Ya cukup menarik, tinggal kita lihat aja dia berhasil break atau tidak. Kalau berhasil break, upside-nya harusnya bagus. Kita lihat dalamnya, hari ini malah terjadi big distribusi tapi untuk si Adikarya ini. Jadi ya tinggal kita lihat aja besok ketika dia diresist seperti itu. Itu untuk Adikarya. Lanjut coba kita cek, kayaknya bakal banyak yang kita bahas ini. Kita coba cek Unilever yang hari ini juga breakout. Karena sebenarnya cukup menarik ya kalau consumer goods naik gitu. Artinya kan ada inflasi, itu bakalan bagus. Ya mungkin kalau untuk biaya sehari-hari nggak oke ya untuk inflasi itu karena semua bahan pokok bakalan naik. Cuman kalau di prakteknya ekonomi harusnya bagus inflasi itu. Karena artinya ada pergerakan. Oke. Hari ini Unilever naik 2,92% disertai volume yang bagus dan saya rasa ini bisa di-buy besok. Kalau menurut saya ya, tuh Unilever bisa di-buy. Kalau teman-teman pengen masuk, kalau enggak ya enggak usah. Tuh, terakhir dia ada divergen atau enggak? Ternyata enggak ada ya. Dia udah ada pattern koreksi ini. Ya, karena dia di LQ45, jadi mirip juga ya chartnya. Lalu kayaknya ini di intraday-nya sudah ada divergen ini. Nah, harusnya di sini divergen. Nah, bener kan? Di sini divergen. Harganya indikator ke atas, sedangkan harganya ke bawah. Jadi ya dia mantul, di sini higher low, lalu akhirnya naik lagi. Yang bagus adalah Unilever sudah berhasil break high. Kalau closingnya sih belum sih ternyata, sorry. Ini kan ada potensi higher low dan higher high ya. Kalau yang swing belum breakout ini berarti. Karena dia closingnya masih di 4230. Artinya untuk sekarang Unilever ada di resist, cuman bagusnya dia ada volume. Nah, kalau misalkan besok dia lanjut menguat, itu bakalan oke. Cuman oke-nya adalah Unilever kalau berhasil break dari ini downtrend channelnya itu, area konsolidasinya itu. Ya minimal dia break sini lah, break 4460 itu baru bagus kalau menurut saya Unilever. Untuk skenario mungkin bisa aja dia bikin vertical and shoulder kiri, ini calon head sampai sini, lalu bikin shoulder kanan gitu bisa juga. Atau bahkan dia langsung breakout ngegas pun juga bisa juga seperti itu. Jadi ya cukup menarik juga. Yang jelas ada volume itu indikasi dari yang bagus. Ada potensi Unilever bisa ditarik. Untuk support terdekat di sini ya area kuatnya ya 4160 sampai 4100. Tuh kalau break cakep bisa cup handle dengan arah ke atas. Lihat dalamnya hari ini masih belum oke tapi masih distribusi ya. Tapi TA-nya sudah cukup menarik. Ya ini juga masih saham downtrend parah, jadi lebih baik pilih yang lain dulu aja. Ini cuma untuk ya barangkali teman-teman ada yang nyangkut ya, itu bisa dimanfaatkan view-nya untuk resisten supportnya seperti tadi. Untuk Unilever lanjut coba kita cek. Nah BSD kita bahas deh. Ini salah satu sektor yang sudah bottoming. Nih saya liatin chartnya dulu ya. IDX Property. Nah ini udah bagus banget, bahkan udah breakout. Jadi saya rasa bisa dijadikan watchlist juga untuk saham-saham properti, entah mau CTRA, BSDE, SMRA, terus apalagi tuh MMLP, terus ada ASRI dan lain sebagainya. Itu bisa dimanfaatkan untuk jadi watchlist. Karena kenapa? Ini dia pertama sudah bottoming di area yang kuat untuk IDX Property ini. Setelah itu dia ada divergen di mana harganya ke bawah sedangkan indikator ke atas. Setelah itu ada pattern reversal juga. Ini kan falling wedge ya, dan akhirnya dia berhasil breakout. Jadi saya rasa ini salah satu sektor yang bakal naik kalau memang nanti IHSG bakalan jalan ya. Itu bisa dipilih salah satu buat dikolek ke portonya teman-teman. Nah hari ini BSD naik 3,47% dan sesuai ya. Bahkan ini sudah cakep sih kalau menurut saya BSD. Dia sudah valid break higher high. Tuh. Ini kan dia terakhir kena trend line, lalu ya dia kemarin bikin higher low, ini kan low, high, higher low, dan hari ini sudah break dengan volume yang membesar. Volumenya belum besar, tapi sudah membesar, jadi cakep juga kalau menurut saya. Dan untuk sekarang supportnya BSD berarti udah naik ya, karena dia udah berhasil break. Untuk sekarang support dari sekitar 1035 sampai 1030 tuh. Kalau besok dia ke sana dan teman-teman pengen entry bisa dimanfaatkan buat entry. Untuk target karena ini cup handle berarti setinggi dengan cupnya.
Nah, target BSD bisa ke sini sekitar 1080 dulu, pas ke area resist juga ya. Di sini support, di sini resist. Jadi bisa lihat-lihat ketika dia kena area 1080. Cuman kalau memang ini mau jalan, harusnya sih rebound ya, karena kena trend line juga seperti itu. Cakep harusnya, tinggal kita lihat aja nanti salah satu yang bisa di-collect juga. Entah mau BSD, CTRA, SMRA dan lain sebagainya, Pakuwon, MMLP, ASRI, APLN, DILD, ya itu bisa teman-teman pilih salah satu untuk si properti ini, seperti itu. Cakep, salah satu sektor yang bagus, saya bisa lihat chartnya ya. Kita lihat dalamnya, hari ini juga terjadi small akumulasi, small, dan dia udah break EMA 20, potensi yang bagus kalau menurut saya. Tinggal masuk di area entry tadi, bisa cicil 1035 sampai 1000, cut lossnya di bawah 1000. Itu sih kalau menurut saya, itu kalau mau buy on weakness ya. Kalau mau buy on breakout ya tinggal tunggu dia breakout aja. Itu untuk BSD. Lanjut coba kita cek yang dibeli oleh asing hari ini. Ini bahkan cakep-cakep. Arto view-nya masih sama, jadi nggak kita bahas. Telkom juga belum breakout. MTech masih sama sih view-nya, kita bahas ya. Karena hari ini ada pergerakan ya untuk si MTech ini. Oke, hari ini MTech naik. Ini terakhir view saya, antara dia naik kalau nggak turun. Dan ternyata dia milih untuk naik. Dan ya, ini kayaknya bisa koreksi dulu sih kayaknya ya, tapi nggak pasti juga. Hari ini MTech naik 7,46% dengan volume yang besar, indikasi yang sangat bagus. Volume besar itu bagus banget, dan candle yang sangat solid. Di bawah nggak ada shadow, di atas nggak ada shadow. Kurang oke dia closing di resist aja, pas kena resisten trend line, pas kena area klasik juga. Jadi kalau nggak berhasil breakout, ada potensi besok dia turun. Tapi kalau turun bisa dimanfaatkan untuk buy sih, kalau menurut saya seperti itu. Targetnya sebenarnya 2400 sudah cukup ya, tapi ternyata dia masih ngegas lagi. Ntar 2880 sampai low-nya 1480. Nah, ini juga bahkan udah break 0,618 kalau dari swing yang sini ya. Cuma kalau misalkan dari sini dia pas kena 0,618. Jadi saya rasa ini adalah area yang cukup kuat untuk si MTech. Teman-teman lebih baik hati-hati ya. Kalau misalkan besok dia terjadi taking profit, mungkin bisa koreksi dulu, tapi harusnya koreksi sehat seperti itu. Cuman kan sayang juga cuannya kalau sampai hilang ya. Tuh MTech ada di area kuat sekitar 2450. Kalau misalkan dia lanjut menguat, itu bisa ke sini sih high-nya dia 2800-an lagi untuk si MTech ini. Seperti itu. Satu sektor yang cakep, saham yang cakep ya, flow-nya bagus dan dia konsisten naik terus. Tinggal kita lihat aja besok. Yang jelas dia sekarang ada di resisten. Nah, kalau teman-teman mau buy on breakout, tunggu dia break dulu. Nanti kalau udah di 2480 dengan volume, bisa masuk di sana. Yang jelas jangan pagi-pagi. Kenapa? Karena kalau pagi-pagi itu biasanya belum merepresentasikan ya, masih FOMO-FOMOan. Kalau hari naik 7%, nah biasanya pagi-pagi kan besok loncat indah dulu tuh. Itu hati-hati waktu di sana, jangan sampai ketipu habis itu dibeli dia turun terjun gitu kan, bahaya juga. Tuh, jelas sama, batasi resiko aja. Itu untuk MTech. Lanjut coba kita cek dalamnya belum ya MTech tadi ya. Nah, hari ini pun flow-nya juga cakep, terjadi peak akumulasi, dan kalau teman-teman lihat dia tuh dikumpulin terus barangnya. Jadi masih oke, dia juga sudah uptrend lagi, dan ya batasi resiko aja. Kalau baru masuk sebenarnya areanya agak susah. Kalau menurut saya lebih baik tunggu break dulu, lalu retest, bikin trend lebih kuat. Tapi kalau teman-teman punya barang, tinggal di trailing stop aja. Itu untuk MTech. Lanjut coba kita cek BBRI, MVB hari ini, dan ini saya rasa yang akan menarik IHSG untuk bullish. BBRI pun juga udah cakep banget ya. Ini bahkan dia sudah breakout, cuman sayang volumenya kecil hari ini. Semoga aja volume kecil hari ini dilanjutin besok. Hari ini BBRI naik 1,7% dengan volume yang ada. Pertandanya tuh udah kelihatan kemarin 30 Desember tuh. Dia ada volume. Setelah sebelumnya dia koreksi, volumenya mengecil terus. Akhirnya 30 Desember dia ada volume. Artinya sudah mulai ada yang ambil barang, dan hari ini dia ditarik ke atas. Dia breakout area konsolidasi. Ini kan dia konsolidasi di sini ya. Di 4120 ini. Sampai sini. Nah, ini kan dia konsolidasi di sini. Dia hari ini berhasil breakout dan bahkan breakout dari flag-nya. Ini, dia kan break dari flag-nya juga ya. Tuh. Harusnya sih by theory arahnya ke atas ya. Apalagi kalau misalkan ini pattern continuation untuk si BBRI ini, targetnya jauh banget BBRI ini. Kalau misalkan valid itu bullish flag ya, bisa kayak gini. Nah, BBRI bisa ke 5000. Wah, itu all time high tuh nanti BBRI-nya.
Tuh, dan saya rasa ada potensi sih bisa ke sana. Cuman nanti kita lihat aja pergerakannya ke depan. Ya, semoga Januari kayak gini lah pergerakannya BBRI. Biar marketnya juga ijo-ruyo ya. Tuh. Untuk konfirmasi, ini kan dia udah break ya dari flagnya. PR-nya tinggal break ini 4230 sampai 4250. Kalau misalkan dia berhasil break, saya rasa bakalan bagus BBRI. Dia valid. Kenapa? Karena sudah breakout konsolidasi, di sini breakout konsolidasi, di sini breakout bullish flag, ada volume dan higher high. Ini kan dia double bottom ya. Low, high, low. Kalau break kan higher high. Sayangnya dia nggak higher low. Jadi low-nya sama di sekitar 4050, dan kalau dia break 4240 dia bakal higher high. Double bottomnya pun juga targetnya juga lumayan. Nih ya, kalau misalkan kita tarik bisa sampai ke sini 4460-an ke area high-nya dia ya. Tuh. Kalau misalkan kita tarik pakai Fibo, high-nya 4460, low-nya ada di 4050. Nah, ini target BBRI ke sini dulu 4300. 4310 sampai 4300. Jadi kalau misalkan besok dia berhasil break 4250. 4250 ini kan pas resist ya. Tadi yang saya bilang konfirmasinya itu juga di Fibo 0,5. Kalau dia berhasil break 4250, target selanjutnya di 4300. Kalau berhasil break 4300, target selanjutnya di 4460. Dan kalau dia berhasil break 4460, target selanjutnya di 4710. Nah, tinggal kita lihat aja kira-kira BBRI bisa sampai mana. Ya jelas kalau saya rasa sudah cukup menarik untuk TA-nya sekarang ya. Dia sudah breakout. Artinya kalau sekarang ada koreksi, itu adalah kesempatan untuk beli kalau menurut saya. Tinggal dia mau langsung turun atau naik dulu sesuai skenario tadi ya. Head and inverted and shoulder kiri, head lalu shoulder kanan. Yang jelas untuk sekarang 4230 sampai 4250 masih menjadi area resist. Tapi harusnya soon segera breakout sih. Dilihat dalamnya hari ini cukup menarik flow-nya disertai dengan akumulasi asing ya. ZP masuk besar, kemarin ada yang masuk gede, hari ini juga masuk gede lagi. Cakep, tinggal ya ditarik aja lah, semoga lah. Biar marketnya juga enak ya. Karena kalau market hijau tuh orang pada berani beli. Tapi kalau market merah ya kan dikit yang saham-saham bisa naik. Karena orang juga pada nggak berani beli seperti itu. Upside-nya bagus tapi BBRI tinggal kita lihat aja nanti. Untuk BBRI lanjut coba kita cek MDKA yang ternyata view saya miss ya. Kemarin saya bilang MDKA mau koreksi, cuman ternyata divergennya belum valid. Kenapa? Karena dia kalau valid koreksi itu kalau dia break sini, kalau dia jebol 3570 sampai 3500. Kalau dia jebol 3500 ya, kan di sini kan dia divergen. Di sini dia divergen. Nih pergerakan ini kan dia divergen. Harga ke atas, indikator ke bawah. Nah, kalau misalkan dia sampai jebol neckline di 3500, itu dia bakal valid reversal. Tapi ternyata MDKA cuma sampai 3570, akhirnya naik lagi dan sekarang bahkan sudah ke atas trend line-nya dia. Seperti itu. Hari ini dia juga cakep, candle-nya sangat solid ya, nggak ada shadow di atas. MDKA juga all time high. Dan ya, harusnya arahnya bakalan bagus untuk si MDKA ini. Kalau untuk target mana nih nariknya, swing high swing low nya nggak kelihatan nih. Coba kita pakai yang ini aja ya, swing high swing low di sini. Ini low nya kemarin 2420, ini high nya ada di 3450. Nah lalu ke bawahnya di sini ada di 3040. Nah ini pakai Fibonacci extension karena ini saham all time high. Nah kalau targetnya si MDKA ada di sini sih 4690 ya. Gak tahu juga apakah bisa hit atau enggak. Cuman yang jelas ini sahamnya Pak Sandi juga, indeks harga Saratoga yang baru pada manggung semua. Ini terus juga dia mau right issue, tren TA-nya pun juga bagus. Jadi ya saya rasa ada potensi sih. Yang jelas itu untuk target bisa ke sana untuk si MDKA ini 4690. Tinggal kita lihat aja nanti dalam perjalanannya seperti itu. Jadi dalamnya hari ini juga netral, tidak ada akumulasi maupun distribusi, tapi kalau dilihat dari kemarin harusnya cakep sih. Yang jelas satu hal yang pasti dia masih uptrend. Jadi nggak masalah nggak saham uptrend itu. Trennya pun juga menguat karena dia habis breakout channel di sini ya. Di sini kan dia membentuk channel, di sini dia berhasil breakout. Dan ya sekarang trennya bakal nih saya hapus dulu ya. Nah, trennya bakal seperti ini. Ini kan low-nya di sini. Nah, kemiringannya seperti ini. Ini strong uptrend lah. Tuh.
Ini kan kalau tadi kan kalau kita lihat waktu di channel di sini ya. Ntar. Nah, kalau kita lihat di channel di sini, ini kan anggap kemiringannya masih nah, ini kan masih misalkan anggap 45 derajat ya. Tapi ketika dia berhasil break, nah itu kan jadi 30 derajat. Artinya trennya semakin menguat waktu naiknya. Bagus, dia juga higher high juga. Dan untuk sekarang support harusnya di sini sekitar 3970 sampai 4000 itu support terdekatnya si MDKA. Seperti itu. Cakep, yang jelas sahamnya Pak Sandi ganteng semua. Ini baru butuh uang. Cuman sebenarnya bukan butuh uangnya sih ya. Kalau dilihat dari semuanya memang bagus kalau menurut saya. Saham-saham portofolio Pak Sandi. Itu untuk MDK. Lanjut coba kita cek Akra deh. Ini salah satu pemain yang view-nya fail, tapi sekarang berhasil naik untuk si Akra ini. Dia katalisnya juga bagus. Dia mau stock split. Tanggalnya berapa saya nggak tahu juga. Nah, ini sempat false ya, dia turun sampai sini. Ini pun saya juga ketipu, view saya waktu itu kayak gini, inverted head and shoulder, beli di sini sekitar 4120 sampai 4150, cuman sayangnya dibawa sampai ke sini dulu 4030. Tapi habis itu naik dan hari ini pun naik dengan volume besar. Jadi kayak bandarnya butuh barang. Di sini banyak yang antri sama dia jebolin dulu biar pada cut loss. Di sini sudah cukup barangnya, akhirnya ditarik. Cakep juga untuk menurut saya untuk si Akra ini, dan kayaknya dia sampai 0,786. Nah kan dia sampai bakal offset dikit ya. Tuh, yang jelas bagus kalau menurut saya untuk si Akra ini. Hari ini juga ada volume, candlenya bagus 6%, dan untuk resist ada di sini sekitar 4.400-an. Tuh harusnya bisa dia segera ke sana sih. 4.400 itu. 4420 sampai 4450. Kalau misalkan dia bisa break, itu baru bakalan bagus. Kayaknya pun dia juga bukan falling wedge ya jadinya. Jadi lebih ke flag kayak gini. Nah, kayak lebih kayak gini deh untuk si Akra ini. Jadi konsolidasinya juga sama. Kalau misalkan dia bisa break, karena ini juga kalau nggak salah LQ45 ya Akra ya. Itu bisa cakep kalau dia sampai berhasil break seperti itu. Target kalau misalkan dia berhasil break, bisa pakai tiangnya ini, tapi kayaknya jauh banget kalau tiang bendera. Kalau bullish flag, walaupun nggak terlalu rapi juga ya flagnya. Nah, ini bisa ke sini 5.600, gila loh itu. Atau enggak kalau pakai Fibonacci bisa kayak gini ketika kemarin dia swing low 4720. Ini kemarin low-nya ada di 3950. Ya, ini pas 0,618 juga. Jadi kalau dia berhasil break 4450, target selanjutnya di 4720, dan next ada di sini 5200-an ini targetnya si Akra. Saya rasa ada potensi sih kalau menurut saya. Kenapa? Karena dia mau stock split juga ya, itu katalis yang bagus, corporate action yang bagus kalau menurut saya. Tuh, tapi kalau misalkan mau entry saat ini lebih baik buy on breakout aja. Lo nggak tunggu waktu dia pullback, tunggu dia breakout. Habis itu pullback ke sini. Nah, nanti masuk waktu di sini. Kalau dikasih, tinggal kita lihat aja. Dia kan bisa breakout ya, breakout. Nanti banyak yang buy on breakout. Terus sampai kena resist ini. Nah, ini kan ada resist ya. Habis itu turun dulu, pullback, baru naik. Semoga aja sih kayak gitu. Kalau dikasih kayak gini saya juga entry kayaknya. Karena kemarin saya juga salah satu yang beli di sini juga ya. Lalu dia jebol dan saya cut loss dulu ya. Ternyata sekarang ditarik lagi. Ya nggak apa-apa, belum rezeki. Jadi dalamnya hari ini flow-nya pun juga cakep. Cuman saya suka sama corporate action yang Akra ini. Harusnya stock split itu bakalan bagus. Tuh, tinggal kita lihat aja besok ketika dia berhasil breakout. Seperti itu. Contoh Akra, batasi resiko aja. Lanjut coba kita cek Wika juga biar nemenin si Adi tadi ya. Yang hari ini juga rebound juga. Oke, hari ini Wika naik 3,17% dengan volume yang kecil tapi membesar. Bagus ini kalau menurut saya. Main view-nya juga tidak hit, saya kira bakal koreksi dalam, tapi ternyata enggak, dikasih rebound dari area kuatnya dia di kotak pink ini sekitar 1050-an. Dan sekarang sudah berhasil membuat higher low-nya di 1100. PR-nya tinggal higher high. Kalau misalkan bisa Wika berhasil break 1150, saya rasa dia bakalan valid reversal dan target bisa ke sini kalau menurut saya ya untuk si Wika ini.
Nah, ini kan di sini dia support, di sini dia resist. Ya kalau misalkan dia besok berhasil break 1150, target ada ke sini. Tapi kalau dia berhasil ke sekitar 1230, artinya kan dia breakout flag ini ya, itu bakalan jauh targetnya. Bisa aja targetnya jadi kayak gini. Nah, bisa kayak gini ya. Karya 1600-an tuh kalau misalkan dikasih break flag. Jadi kalau misalkan mungkin skenario seperti ini ya, bisa hit atau bisa enggak juga. Jadi dia menguat, breakout sampai ke sini 1230, habis itu koreksi sampai ke sini ya 1130, bikin shoulder kanan. Shoulder kiri, head, lalu shoulder kanan sekalian pullback baru habis itu ke atas. Semoga aja seperti itu. Atau kalau enggak head and shouldernya di sini bisa juga. Ini shoulder kiri, ini headnya, lalu bikin shoulder kanan bisa juga. Seperti itu. Yang jelas untuk sekarang targetnya si Wika 1470, kemarin low-nya ada di 1040. Nah, target Wika sini dulu 1320. Kalau dia berhasil break 1220, targetnya 1320 sampai 1350. Kalau dia berhasil break lagi targetnya 1470. Dan kalau berhasil break 1470 baru ke 1740. Tuh. Untuk si Wika ini mirip-mirip sama yang lain, menarik juga. Saya lihat udah mulai ada flow-nya ya. Tinggal tunggu volume besar aja breakout-nya. Harusnya segera sih, semoga seperti itu. Kalau IHSG bagus, harusnya nanti juga bakalan bagus. Di dalamnya juga cakep, terjadi big akumulasi hari ini, small, big. Dan ya, flow-nya bagus juga. Yang penting sama batasi resiko aja. Kalau masuk bisa deket-deket support sih. Tinggal tunggu dia ke 1100 atau enggak ya, tunggu dia break. Tuh tinggal diatur. Untuk Wika, lanjut coba kita cek. Kita cek yang merah-merah hari ini. Beberapa saham-saham small cap ya pada balik arah. Sebenarnya ini indikasi yang bagus sih ketika small cap gorengan-gorengan yang sebelumnya manggung pada koreksi itu. Kenapa ya? Karena uangnya baru dibawa ke big cap dulu. Kan siklusnya kayak gitu. Big cap manggung sampai hit target, habis itu udah konsolidasi sideways lama, itu nanti second liner sama gorengan pada jalan semua. Nanti kalau misalkan udah jalan lagi, balik lagi ke big cap lagi. Itu kalau bullish. Kita coba cek agro aja deh. Yang hari ini koreksi lumayan ya, karena memang kalau menurut saya agro sudah kurang bagus ketika dia jebol 1950 tuh. Hari ini agro turun 5,25% dengan volume yang besar, jadi saya rasa candlenya valid. Dan ya, ntar nih agak lemot nih, saya ulangi dulu aja ya. Nah, ini agro hari ini turun 5,25% dengan volume yang besar. Kemarin sudah pernah saya bahas di sini ya, ketika agro berpotensi membuat pattern yang namanya inverted cup handle. Ini ada cup, lalu handle, breakdown, atau kalau mau lebih, kalau cup handle sih agak maksa karena neckline-nya pun tidak segaris juga di 1920. Kalau menurut saya pattern yang sesuai adalah bearish flag. Nih, lebih ke bearish flag. Yang penting intinya sama, dia continuation dan arahnya ke bawah tuh. Dan target dari bearish flag-nya adalah sama aja sih sebenarnya. Dikit lagi nih, sekitar 1675 tuh. Cuman karena dia sudah jebol 1800, saya rasa agro bisa potensi ke sini 1500-an untuk ketemu trendline bawahnya. Tapi kalau dari bullish flag itu dia cukup bearish flag, sampai ke 1700-an doang. Tuh, jadi kalau misalkan teman-teman besok pengen masuk, bisa lihat di area 1700 tuh. Tapi itu spek buy. Jadi apa ya? Agak berbahaya setup ya, karena menangkap pisau jatuh seperti itu. Jadi lebih baik tunggu pantulan satu candle bagus baru masuk untuk si agro. Yang jelas itu dia target 1675. Tapi kalau misalkan masih jebol lagi ya bisa ke trendline bawahnya nih, garis biru yang bawah. Tuh. Kan saat A, B, C, D, E ya, itu wave kelima mungkin ya. Habis itu 1, 2, 3, biasanya kayak gitu. Biasanya nggak tahu juga, tapi tinggal kita lihat aja. Yang jelas untuk sekarang agro arahnya ke bawah, cuman sudah semakin terlihat bottomingnya. Nanti pasti momentumnya pas. Mungkin saya rasa besok dia bakal rebound, bisa ya. Karena udah deket target, deket support kuat. Juga RSI sudah masuk area oversold. Tuh, kalau mau nada silahkan sih, sesuaikan dengan setup masing-masing aja. Yang jelas harusnya segera pantulan ada si agro ini. Tuh. Dan kalau untuk naik ya bisa sampai ke sini berarti 2100-an lagi. Tuh, untuk ke flag atasnya ya sampai akhirnya berhasil breakout, semoga aja sih.
seperti itu. Nah ini divergent juga sebenarnya ada calon divergent loh teman-teman. Kalau misalkan dia ada candle bagus, MACD-nya ke atas, nanti kan dia kan indikator ke atas sedangkan harga ke bawah. Tapi ya itu harus nunggu divergentnya dulu. Yang jelas kita lihat dulu aja. Saya rasa arah masih ke atas sih si agro ini, selama dia nggak jebol ya, nggak patah downtrendnya ini. Mungkin dia mau ke 1600 bisa aja retest ini ya, ke sebelumnya all time high sebelumnya ini, breakout-nya dia. Tuh. Tinggal kita lihat aja nanti, mirip LQ45 juga ini bentuknya. Dia breakout, konsolidasi flag, kena area kuat, naik tinggal rebound. Tinggal kita lihat aja nanti. Harusnya itu sih, kalau area buy sekitar 1700 sampai 1650 lah. Itu area buy, nadahnya si agro. Tapi kalau mau aman lebih baik tunggu pantulan dulu aja. Seperti itu. Kalau teman-teman yang code di atas, saya rasa jangan cut loss dulu. Kalau udah cut loss ya udah gitu, lupakan ya. Tapi kalau belum cut loss saya rasa ada potensi rebound. Dilihat dari targetnya yang udah mau terpenuhi, mau kena area kuat dan sudah deket oversold seperti itu. Nanti kalau dia ada rebound bisa digunakan untuk mengadjust posisi. Seperti itu. Dalamnya kurang bagus tapi kalau kita lihat flow-nya bagus ini. Seller side-nya tapi ya sama aja sih. Ini PDCC-nya juga bukan retail ini kalau menurut saya. PD sama CC-nya ini. Dia pinter sendiri soalnya ya. Ini yang kiri juga bagus juga. Tapi lebih ke retail sih kirinya kalau menurut saya. Si SK, DH, YP, CP, KK, NI, nggak tahu lah. Yang jelas itu sih view-nya kalau menurut saya. Tinggal kita lihat dulu aja. Harusnya 1-2 hari ke depan, mungkin hari Selasa, Rabu, besok arahnya agro udah kelihatan. Dan harusnya potensi upside bakalan bagus kalau dia ada pantulan. Seperti itu. Tinggal kita lihat aja nanti. Untuk agro, lanjut coba kita cek apa nih? Kita coba cek yang hijau-hijau deh. Barangkali ada yang menarik. Kita coba cek. Nah ini Antam kayaknya banyak yang minta deh. Kita coba cek tapi Saratoga dulu ya. Ini juga cakep dan saya rasa potensi upside masih ada. Ini kelihatan banget kalau ada kepentingan. Cuman memang kalau saya lihat ya portofolionya Saratoga memang bagus gitu loh. MPMX naik, TBIG naik, MDKA naik, Adaro naik sendiri. Terus apa lagi dah? Ada Palem juga naik. Jadi ya kalau misalkan kita punya porto saham yang dipegang naik semua kan asetnya naik juga. Nah ini makanya kenapa Saratoga naik ini. Tuh. Kemarin terakhir Saratoga udah bullish flag ya. Di sini dia bullish flag. Nih, lalu dia breakout with volume. Setelah itu pullback. Pullbacknya pun membentuk inverted head and shoulder. Kalau teman-teman lihat ke intraday, cuman nggak perlu saya liatin ya. Nih, ini shoulder kiri, lalu ini headnya, lalu ini shoulder kanan. Dan hari ini berhasil breakout, bahkan berhasil breakout all time high juga. Jadi saya rasa untuk sekarang area 3050 sampai area 2930 adalah supportnya si Saratoga. Untuk target sendiri, Saratoga ini masih ada upside-nya ya. Kalau misalkan ini dari bullish flag, targetnya adalah ke sini. Ini kalau pakai pattern bullish flag ya, bisa ke sekitar 3450. Tapi kalau misalkan kita tarik pakai Fibonacci, targetnya seperti ini kalau menurut saya. Ini high-nya 2990, low-nya ada di 2610. Tinggal kita balik aja. Nah, targetnya bisa ke sini. 3220 di Fibonacci 1,618. Itu kalau pakai Fibonacci retracement. Jadi bisa 3450, bisa 3220. Kalau masih dikejar naik bisa 3600 juga. Tuh, di Fibonacci 2,618. Nah, saya pengen coba pakai pakai Fibonacci extension juga karena kita baru all time high ya di Saratoga. Dengan low-nya 2030, high-nya kemarin 2990. Lalu low-nya ada di 2610. Nah, ini sama aja targetnya sekitar sini ya. 3200, 3500 sama 4150. Tinggal kita lihat aja nanti Saratoga bisa sampai kemana. Cuman kalau menurut saya sih harusnya 3220 bakalan hit sih. Tuh tinggal kita lihat aja. Mungkin besok dia bisa hit malah langsung, atau dia turun dulu terus naik lagi gitu bisa juga. Tinggal kita lihat aja nanti. Yang jelas masih ada upside-nya kalau menurut saya. Nanti kalau misalkan dia udah kena target, kita lihat konsolnya. Kalau konsolnya konsol continuation bisa masuk lagi, tapi kalau konsolnya reversal lebih baik exit. Upside masih cakep banget kalau menurut saya si Saratoga ini. Seperti itu. Dia dalamnya juga flow-nya bagus, kemarin akumulasinya juga oke. Hari ini pun juga cakep.
tinggal menuju target aja ini. Katalis juga masih bagus banget lah. Katalisnya ownernya mau jadi presiden. Gak tahu juga ya. Itu untuk Saratoga. Terakhir ya, Antam ini saya yakin banyak yang di sini karena memang Antam itu sahamnya retail ya. Saya pun dulu juga waktu dia ada pergerakan saya sering masuk ke Antam, tapi semenjak dia sideways lama gitu udah malas juga ya. Oke, hari ini Antam naik. Oke, cakep ternyata Antam. Serius, ini cakep. Ada volumenya. Hari ini Antam naik 4% dengan candle yang cukup solid. Dia berhasil higher low, higher high disertai dengan volume. Saya rasa pertanda untuk reversal sudah kelihatan untuk si Antam ini. Untuk neckline atau support ada di sini sekitar 2310 sampai 2320. Di sini kan ada cup handle ya. Di sini ada cup, lalu ada handle, dia breakout with volume dan dia harusnya sekarang udah jadi support. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen masuk ke Antam, bisa beli di sini sekitar 2320 sampai 2300-an dengan stop loss di bawah 2550. Tuh. Itu bakalan stop lossnya di bawah 2250. Tuh. Oke ya. Tinggal masuk aja kayak gini. Misalkan 2300 dapat. Nah, stop lossnya di sini. 3% doang target. Untuk cup handle-nya ke sini dulu. Nah, untuk target cup handle dia bisa ke sini 2410. Sorry, ini malah pakai rentang harga. Target cup handle-nya dia ke sini dulu 2410. Cuman saya rasa sampai ke sini sih 2430 untuk menutup gap ya. Di sini kan ada gap kemarin Antam gap down. Jadi ya ada potensi gapnya ketutup dulu di 2430. Kalau misalkan dia berhasil break baru bakalan berlanjut. Mungkin sih skenario bisa inverted and shoulder bisa. Shoulder kiri, head, lalu shoulder kanan gitu bisa. Tuh. Cuman kalau misalnya kita pakai Fibo juga untuk targetnya ada di sini. Nah, target sini dulu sekitar 2400 sampai 2430. Pas nutup gap. Kalau misalkan dia berhasil break 2490, target selanjutnya sini 2660 dan kalau berhasil 2660, targetnya baru ya ke atas seperti itu. Ini kayaknya sudah mulai kondusif dan bisa lihat chart nikel lagi karena katalisnya Antam itu nikel ya harusnya oke. Tinggal kita lihat aja nanti. Untuk support sekarang itu sekitar 2300 kalau teman-teman masuk bisa di sana. Dan ya sama batasi resiko aja. Di dalamnya juga mulai menarik flow-nya dan ini bukan PD retail ya teman-teman ya. Yang bentuk-bentukan kayak gini itu bukan retail. Nah, ini juga cakep ya. Kalau teman-teman lihat dari seller side-nya sama buyer side-nya. Buyer side-nya bagus walaupun broker pertama PD yang terkenal broker retail. Tapi kalau PD pinter sendiri, temennya AK, BK, RX, terus dia value-nya besar 26 miliar dibanding yang lain, ini PD-nya bukan PD retail. Jadi tidak sebatas kode broker ya, kita lihat bentuk-bentuknya juga. Nah, untuk seller side-nya sih saya rasa lebih ke retail kalau menurut saya. Ada YP, XC, SQ, NI, CC, EP, AZ itu kan broker-broker retail ya. Jadi cukup menarik, ada volume, flow, candle bagus disertai dengan akumulasi. Itu sih kalau masuk bisa di area 2300 dengan target-target angka itu tadi seperti itu. Oke, mungkin itu konten hari ini, semoga bermanfaat, semoga aja IHSG bakalan bagus. Jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.